Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto di acara Agro di Pesona Global TV. Saat ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk selalu menanam di lingkungan sekitar kita, terutama di ladang-ladang kita, di samping rumah kita. Kita menanam tanaman yang produktif untuk kelestarian lingkungan maupun untuk kesejahteraan keluarga, terutama untuk menanam rumput odot. Nah, seperti ini saya menanam rumput odot untuk pakan ternak. Nah, seperti itu. Saya akan melihatkan produktivitasnya rumput odot itu walaupun di pinggiran. Nah, seperti itu. Pertumbuhannya cukup lumayan, sehingga ketika kita berternak itu tidak susah-susah cari sana sini, dan kita bisa membuat pabrik sendiri di lahan-lahan sekitar rumah kita. Nah, seperti ini contohnya. Ini barusan dipanen yang separuhnya sudah tumbuh lagi, sehingga kita bisa punya simpanan makanan untuk ternak kita. Seperti itu. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi ketika kita menanam dan tanaman itu produksi dengan baik, maka kita dalam berternak itu akan menghemat biaya, karena ketika kita berternak itu ketergantungan dengan pakan-pakan dari pabrikan, maka secara ekonomi juga akan mengurangi hasil dari keuntungan dalam berternak tersebut. Jadi alangkah baiknya kita produksi sendiri di lingkungan kita masing-masing. Ya, kalau sedikit lahan ini bisa ditanam di pot atau di lokasi lingkungan rumah kita. Nah, seperti itu. Jadi ini setelah dipanen, yang besar-besar itu sudah dipanen, yang kecil-kecil sudah mulai tumbuh lagi. Nah, seperti ini. Jadi polanya kalau pengen terus panen, maka jangan dihabiskan. Jadi yang separuh itu dipanen, yang separuh itu ditinggal, sehingga tidak terus akan tumbuh, dan seperti itu, terus tumbuh dengan baik. Nah, apalagi kalau kita mau memberikan pupuk, nah itu akan pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, fungsinya rumput seperti ini, pertama itu akan menahan erosi tanah, sehingga tanah itu tidak mudah longsor, tidak mudah terbawa arus. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Rumput odot itu, bayangkan saja, per meter persegi aja sudah segitu banyaknya gitu. Jadi ini kalau kita menanam 1 hektar sudah berapa yang kita hasilkan tiap harinya kan gitu. Jadi kita akan menghemat pakan ternak kita. Jadi kita istilahnya kita punya pabrik sendiri untuk ternak gitu, pabrik pakan untuk peternakan kita. Nah, seperti itu ya kan. Padahal ini cuma di pinggiran saja, seperti itu, cuma di pinggiran, tapi kesuburannya luar biasa, cukup subur. Seperti itu. Jadi kita lihat yang sebelah
bawahnya gitu kan. Seperti itu pertumbuhannya bagus. Nah, jadi ketika kita mau beternak itu sebaiknya kita produksi dulu pakan biar lebih irit, sehingga kita tidak kelabakan dalam memberikan pakan ternak. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah punya pabrik pakan itu, ketika kita beternak, kita bisa lebih menghemat biaya produksi peternakan kita. Jadi bisa dikatakan budidaya rumput odot itu sangat-sangat mudah, dan ini bisa kita jual bibitnya kan gitu. Jadi ketika kita lihat di berbagai marketplace online itu kan, rumput odot itu juga cukup menjanjikan gitu ketika bibitnya dijual gitu kan. Per batangnya sudah berapa ribu, berapa batang itu sudah berapa ribu kan gitu. Karena saat ini di Indonesia itu kan perlu di swasembada pangan, terutama daging, sehingga cocok banget karena negara Indonesia itu adalah negara agraris yang cocok untuk tumbuh-tumbuhan maupun peternakan. Sehingga ketika pertanian kita ini di konsep pertanian terpadu, maka akan kesejahteraan pertanian itu juga akan meningkat. Ketika pertanian peternakan itu bisa satu paket dalam satu produksi, maka yang kita hasilkan akan multi kan gitu kan. Peternakannya juga biayanya juga akan ringan, terus hasil dari kotorannya itu bisa digunakan sebagai pupuk, sehingga apa yang kita produksi itu lebih multi manfaat atau multi keuntungan. Ini adalah salah satu potensi yang ada di Indonesia, terutama di pedesaan. Bahkan di pinggiran-pinggiran kota pun juga potensi ketika ditanami seperti ini kan gitu. Tidak hanya di daerah pedesaan. Kita lihat selanjutnya. Jadi ketika kita beternak domba, kambing maupun sapi sudah lumayan kan, itu sudah berapa meter itu sudah bisa mencukupi satu domba atau satu kambing dalam satu hari kan gitu. Nah ini bisa diterapkan jika tanam dalam 1 hektar, sudah berapa hari dalam 1 hari kita bisa memanennya kan seperti itu. Jadi sebenarnya usaha-usaha itu di pedesaan itu banyak banget, tinggal kita mau mengeksekusi atau tidak kan gitu. Jadi kalau seperti ini juga bisa dijual untuk bagi yang punya ternak, bisa dijual bibitnya, terus bisa untuk pakan sendiri. Nah seperti itu. Maka ayo kita manfaatkan sejengkal tanah pun di sekitar rumah kita, di lingkungan kita, biar bumi kita lebih hijau, bumi kita lebih lingkungan kita lebih lebih hijau, lebih produktif, dan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Jadi ekosistem di lingkungan kita lebih terawat. Nah seperti itu. Jadi harapan kami, saya mengajak kepada semuanya untuk bersama-sama kita budidaya rumput odot
rumput apapun lah, yang penting lingkungan kita semakin produktif, lingkungan kita semakin baik, sehingga ketika waktu kemarau itu tidak gersang, sehingga cuaca juga semakin bagus, kondisi musim juga semakin berimbang, dan ekosistem juga akan semakin bagus. Nah, seperti itu. Jadi, nah, seperti itu. Ini ditanam di pinggiran, di tengahnya masih banyak bisa ditanami tanaman-tanaman yang lain. Nah, seperti itu. Jadi untuk tanaman odot atau rumput odot itu sangat-sangat mudah dan sangat-sangat potensi untuk kita budidayakan di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat seperti itu. Padahal ini sudah baru dipanen beberapa hari yang lalu, ini sudah tumbuh-tumbuh tunas yang baru. Nah, seperti itu. Jadi lumayan untuk pabrik pakan ternak kita, ya kan, seperti itu. Jadi bagi yang ingin budidaya, silahkan dicoba sendiri seperti apa, nanti dipraktekkan untuk pakan ternak. Saya juga saat ini juga masih dalam musim hujan ini juga mengembangkan seperti ini, dan saya mengajak kepada semuanya untuk selalu memanfaatkan itu lahan-lahan di sekitar kita untuk lebih produktif, lebih bermanfaat. Nah, seperti itu. Intinya tujuan saya bersama-sama memanfaatkan gitu kan, lahan-lahan di sekitar kita untuk lebih produktif, biar lebih produktif. Nah, seperti itu. Karena apa? Kadang kita ini terlalu mengejar yang jauh, tapi yang dekat-dekat itu malah tidak terurus. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu kan, banyak-banyak yang lahan-lahan yang masih kosong, dan itu adalah bisa kita manfaatkan untuk yang lebih produktif. Nah, seperti itu. Mari kita bergerak bersama, berkarya, sehingga kita bisa mencapai kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, cukup sekian dari kami. Saya Supriyanto dari Pesona Global TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semua bisa tahu update dari video kami selanjutnya, sehingga banyak manfaat yang kita dapatkan dari informasi-informasi yang kami share. Nah, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pertanian Indonesia.